Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali. Nah, ini ada racking. Ini permasalahan awalnya ditarik kopling, masuk gigi dia tuh nyentak. Masih ada terasa dia maju ya, nyentak ya. Dia nggak halus. Oke, jadi itu permasalahannya di sini ya. Di plat kampas koplingnya ini. Ini ganti satu set. Ini ada 5 biji ini. Nah ya, 5. Dan untuk kampas koplingnya ini ganti juga. Ori juga ya. Ini kampas koplingnya ada 5 buah juga. 6 buah ya. Karena kan dia ini kampas koplingnya dulu baru plat, dan terakhir juga kampas koplingnya. Nah, ini kita bongkar. Ini koplingnya udah pakai kopling kanan ya. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu pakai kopling kanan, ya jangan ragu-ragu, pokoknya enak lah. Ini udah ada 4 tahun pemakaian. Untuk touring aman, nggak kopling nggak pernah molor ya, nggak perlu setel-setel. Walaupun dia panas mesinnya nggak ngaruh, nggak pernah molor, karena stud koplingnya ini dia tuh kena oli terus ya. Jadi itu dingin, adem terus, dia kena oli basah ya. Jadi itu kopling nggak pernah seret, kopling lancar lah walaupun pakai per kopling yang keras ya. Nah, aman. Oke, ini lanjut kita proses ke pembongkaran lagi. Nah, jadi ini ya, seperti ini olinya. Ini tandanya oli bercampur sama air ya. Kok bisa bercampur sama air? Nah, jadi di sini permasalahannya. Nah, ini sering dilupakan ini. Dia ini ya, ini selang hawa mesin ini dia patah. Udah gitu dia nggak bisa dipasang selang, terakhir ini bolong ya. Nah, ini kalau nyuci sedikit-sedikit masuk air dari sini ya. Jadi untuk punya teman-teman ya diperhatikan ini, kalau apa diganti aja lah. Untuk harganya sekitar yang asli itu 30 ribuan gitu ya kalau nggak salah ya. Soalnya terakhir beli kemarin udah 7 bulan yang lalu ya, agak sedikit-sedikit lupa. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Ini pakai per BRT, 2 BRT 2 original ya. Ya cukup keras lah, tapi untuk di stutnya kita perhatikan itu aman ya, nggak ada itu masalah lower ya atau stut termakan, nggak ada. Untuk di sininya juga ya kita cabut aja. Nah ya, aman, nggak ada termakan ya, udah selama udah 4 tahun. Nah, karena dia ini kemarin sebelum pemasangan disepuh ya, dibakar supaya untuk jaga-jaga ya, supaya itu kuat, supaya lebih kuat lah dia disepuh ya. Ini sama ini disepuh juga, jadi itu aman. Udah 4 tahun aman, nggak ada masalah. Ini untuk kampas kopling juga awet ya, karena kopling itu bisa ngebuka sepenuhnya ya, beda sama kopling kiri. Kalau kopling kiri kadang dia kalau udah melorot ditarik dia tuh nggak bisa ngebuka seluruhnya, jadi dia tuh kampas kopling kegesek kegesek sama pelatnya ya. Ya, dia jadi tuh kampas koplingnya cepet aus. Nah, oke, ini kita buka nih pirnya ya, kita putihkan ya, 2 BRT 2 original ini, pir keras. Karetnya. Nah, oke ya teman-teman, ini dah pirnya. Ini 2 original dan ini yang BRT. Nah, beda ya tingginya ya. Untuk ulirnya juga lebih tebal yang BRT, jadi dia ini keras. Nah, udah gitu kenapa ya saya selalu pakai BRT? Karena dia tuh memang kuat, tahan panas, dia nggak ngeloyor, nggak bengkok dia pirnya. Nah, tetap lurus aja nih.
Pokoknya dia tuh walaupun mesin panas dia nggak lemah lah koplingnya. Ya dia tetap nyentak, tetap dorongannya itu enak dia. Nah, dia nggak lemah. Ulirnya itu dia nggak kempes. Nah, kalau mau pakai 4 biji BRT juga bisa ya. Cuma nggak disarankan untuk harian karena nanti tangannya ya capek lah, keras, terlalu keras untuk narik koplingnya. Ya jadi kalau untuk harian ya seperti ini aja. 2 racing, 2 original itu disilang. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk balap-balap atau kompetisi ya biasa pakai 4 aja. Ya BRT 4, yang 4 dipasang ya, nggak disilang. Nah, karena ini untuk harian harus disilang supaya itu nggak capek di tangan. Ya nggak pegal ya. Untuk touring juga enak. Nah, oke. Ini kita mau lanjut ke pemasangannya ya. Pemasangan platnya yang baru. Nah, untuk plat yang lama ini kampas koplingnya ya. Nah, ini kemarin udah 4 tahun juga kampas koplingnya. Ganti pasang bak kopling kanan, kampas koplingnya juga diganti. Jadi usia pemakaiannya ini udah 4 tahun. Ya, termasuk lama lah. Ya, termasuk lama lah. Cukup. Nah, ini bentuknya ya. Memang kalau dari segi kasat mata itu nggak terlihat. Kampas kopling ini aus atau belumnya itu nggak terlihat. Jadi memang harus di tes jalan dia ya. Masuk kopling kalau dia udah nyentak itu pasti ini minta ganti. Ya karena ini udah aus. Oke ya. Nah karena memang ini juga ada dijual platnya. Kalau ini memang nggak bisa aus, nggak mungkin ini dijual. Ya nggak mungkin ini dijual, disediakan seperempatnya. Ya. Karena memang ini bisa aus. Cuma dia nggak kelihatan di mata. Oke. Nah. Ya, oke ini kita ganti. Nah, oke guys. Ini untuk bentuk nyaringnya nih. Nah, seperti ini. Ini rumah koplingnya seperti ini ya. Ini bawaan dari bak kopling kanannya, emang udah bolong, udah disediakan juga, jadi tinggal pasang. Nah, untuk stutnya itu seperti ini. Nah, ini ring 2 ya. Sama ini bearing mataharinya 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk teman-teman ya yang mau nanya. Nah, untuk teman-teman ya yang ada masalah di bagian stut, yang katanya itu stutnya kurang panjang. Nah, atau kepanjangan, nah seperti ini. Ini coba aku ukur ya. Ini dari bagian sini. Nah, bagian ini ke sini. Nah, ini ya. Nah, karena memang yang penting di sini di dudukan terakhir, sama ini dia untuk penariknya. Ini berapa mili ya panjangnya? Nah, ini 34 ya. Nah, 34 mili panjangnya. Nah, ini seperti ini di sini. Nah, kalau belakang ini nggak masalah ya, lebih panjang atau sini lebih panjang juga nggak ada masalah. Jadi yang utamanya tuh di sini dia. Sini sama sini. Nah, itu 34. Ya untuk ringnya juga pakai ini aja tadi. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Oke ya. Ini udah kita proses ke pemasangan. Ya udah mau selesai ini. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman ya. Teman-teman yang hobi wrecking atau yang masih pemula. Untuk para mekanik pasti udah paham untuk hal ini, untuk penyakit ini. Nah ya, udah kita ganti semua ini. Nah, oke, jadi ini kesimpulannya ya. Ini nanti udah selesai pasang. Ini pasti nanti masih ada sedikit nyentak. Ya dia karena perlu penyesuaian, perlu pemakaian. Butuh waktu kurang lebih 3 minggu atau sebulan lah. Dia itu baru bisa halus. Ya, karena ya wajar. Ya ini dibungkus plastik. Ya dia nggak ada pengaman kertasnya atau apanya ya. Jadi dia itu bisa aja
saat di toko atau di mana itu ada mengalami bengkok ya plat ini ya, platnya ini. Nah jadi itu butuh penyesuaian 3 minggu atau sekitar 1 bulan udah halus, udah nggak nyentak lagi koplingnya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.